Sampai saat ini, Inspect History telah membahas banyak klub terkenal dan bersejarah di dunia, seperti Manchester United, Liverpool, dan Arsenal dari EPL, serta klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona yang terkenal karena persaingan El Clasico-nya. Tapi di episode kali ini, Mimin ingin membahas klub Inggris lainnya yakni Chelsea FC, yang mungkin membuat banyak inspektor masih penasaran. Emangnya gimana sih sejarah dari Chelsea? Chelsea sempat dikenal sebagai oil club yang menjadi tim besar, setelah diakuisisi oleh Roman Abramovich dari Rusia. Namun jika kita telusuri lebih jauh, sebenarnya Chelsea telah memiliki sejarah yang cukup membanggakan seperti tim lainnya. Memang, prestasi mereka belum terlalu banyak sebelum tahun 2003. Namun Chelsea tetap mengukir sejarah lewat peristiwa lain, seperti mendukung upaya Inggris pada Perang Dunia Pertama. Nah, inspektor penasaran sama kisah lengkapnya? Yuk kita cari tahu kisah dari klub yang sering jadi perbincangan beberapa waktu terakhir ini. Sejarah berdirinya Chelsea sangat mirip seperti sejarah Liverpool. Seperti yang sudah kita bahas, Liverpool didirikan oleh John Holding, sang pemilik tanah Anfield. Setelah terjadi sengketa antara dirinya dengan dewan direksi Everton FC, Everton angkat kaki dari Anfield yang membuat dirinya memutuskan untuk mendirikan Liverpool FC, agar ada sebuah tim yang bermain di Anfield. Chelsea di sisi lain didirikan oleh Henry Augustus Gus Mears pada 1905 karena Fulham FC menolak bekerja sama dengan dirinya untuk bermain di Stamford Bridge yang merupakan tanah miliknya. Uniknya orang yang menolak bekerja sama dengan dirinya tak lain adalah Henry Norris, petinggi dari Fulham serta Arsenal kelak, yang akan membuat Arsenal menjadi tim beken di kemudian hari. Penolakan Norris membuat Gus memutuskan untuk mendirikan klubnya sendiri. Uniknya Chelsea FC bukanlah nama pilihan awal dari Gus Mears, mengingat Stamford Bridge Athletic Ground sendiri berlokasi di Fulham dan bukan di Chelsea. Nama Fulham tentunya sudah tidak bisa digunakan karena sudah dipakai oleh Fulham FC. 3 nama lain yakni London FC, Kensington FC, dan Stamford Bridge FC juga tidak disetujui. Akhirnya pada 14 Maret 1905 di The Rising Sun Pub, mereka menyetujui nama Chelsea FC yang diambil dari salah satu nama wilayah di London, yakni The Metropolitan Borough of Chelsea. Sama seperti tim-tim lainnya, Chelsea memulai karir mereka sebagai tim yang kecil. Namun hal yang menarik perhatian adalah Chelsea berhasil mendapatkan promosi dalam waktu 2 tahun. Mereka berhasil finish di urutan kedua di divisi kedua tahun 1906-1907 di bawah Nottingham Forest FC yang membuat mereka mendapatkan promosi ke divisi pertama. Hal ini tentunya sangat menakjubkan karena jika kita sempat melihat tim-tim yang kita bahas kemarin, kebanyakan dari mereka butuh tahunan bahkan dekade untuk dipromosikan ke divisi pertama. Namun Chelsea dengan segala keterbatasannya sanggup mendapatkannya hanya dalam waktu 2 tahun saja. Namun sayangnya Chelsea FC belum bisa mendapatkan trofi apapun sejak dipromosikan. Walau begitu pencapaian tim ini bukan berarti sia-sia. Chelsea FC kebanjiran fans dengan sangat cepat dengan jumlah fans terbanyak di Inggris. Sayangnya sang pemilik, Gus Mears, meninggal pada tahun 1912 karena gagal ginjal. Nah, inspektor, meskipun Chelsea FC bukanlah tim yang mengukir sejarahnya lewat prestasi pada sejarah awalnya, namun mereka dikenal merupakan tim yang sangat patriotik dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1914, seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Pertama meledak di Eropa dan hal tersebut membuat pemerintah Inggris menginginkan orang-orang untuk tetap fokus terhadap kontribusi perang dan menghapus hal-hal lain seperti sepak bola. Tim-tim lain seperti Liverpool dan Manchester United bisa dibilang manut dengan kebijakan pemerintah ini. Namun Chelsea justru berpendapat bahwa sepak bola bisa membantu upaya pemerintah Inggris dalam Perang Dunia Pertama. Para dewan direksi percaya bahwa sepak bola seharusnya tetap ada di masa-masa kelam ini. Sepak bola dapat membuat para rakyat juga memiliki rasa kebersamaan di masa-masa sulit ini. Fans Chelsea yang berada di bawah bendera biru merasa memiliki rasa persaudaraan bahwa mereka tidaklah sendiri dalam menghadapi Perang Dunia Pertama. Meskipun Chelsea mendapatkan tekanan dari pemerintah untuk menghentikan kegiatan sepak bola, mereka justru malah mengeluarkan kabar harian mereka, Chelsea FC Chronicle, pada September 1914. Dalam harian ini, fans Chelsea digambarkan menempatkan meriam yang menyatakan bahwa mereka siap untuk melindungi Inggris dari para musuh
ditambah dengan gambar-gambar propaganda nasionalisme lain. Walau pada akhirnya, pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan sepak bola selama Perang Dunia Pertama. Hal ini pun diapresiasi oleh FA yang tidak hanya tinggal diam dan memperjuangkan eksistensinya pasca perang, dan mengapresiasi Chelsea sebagai klub yang paling semangat serta barbar dalam menyuarakan pendapatnya untuk tetap mengadakan sepak bola saat Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama dan sepak bola diadakan kembali, Chelsea hanya bisa menjadi tim papan tengah. Meskipun begitu, mereka tetap memiliki jumlah fans yang sangat banyak. Bahkan pada 12 Oktober 1935, ketika mereka menjamu Arsenal di Stamford Bridge, mereka berhasil menarik sekitar 82.905 orang penonton. Perlu diingat bahwa saat itu merupakan tahun 1935, di mana promosi tidak semudah saat ini. Sebagai perbandingan, saat John Cena melawan The Rock di WrestleMania 28 tahun 2012 saja, WWE hanya mampu menarik 78.363 penonton. Tentu hal itu masih di bawah Arsenal Chelsea tahun 1935, bukan? Namun seperti yang sudah disinggung sejak awal, memang jika urusan piala Chelsea bukan jagoannya. Meskipun memiliki banyak pemain hebat seperti Harry Burgess dan Tommy Lau, namun keadaan belum berubah hingga Ted Drake menjadi manajer Chelsea di tahun 1952. Drake mengetahui bahwa inkonsistensi merupakan masalah utama Chelsea dalam mencapai kejuaraan. Chelsea yang sudah bermain bagus biasanya harus keluar dari turnamen hanya karena bermain dengan buruk dalam suatu pertandingan. Maka dari itu, setiap kali bermain, Drake selalu menyalami pemain satu persatu dan mendoakan mereka. Hingga akhirnya dalam Football League First Division musim 1954-1955, mereka berhasil memenangkan trofi pertamanya dalam sejarah. Namun hal yang juga membanggakan adalah di musim tersebut mereka nyaris meraih pencapaian seperti The Invincible Arsenal tahun 2003-2004. Di musim tersebut, Chelsea hanya kalah 3 kali dari 25 pertandingan. Namun sayangnya, inkonsistensi dan mismanagement kembali menghantui Chelsea yang membuatnya menjadi one season wonder team dan kembali menjadi tim mediocre. Mereka baru kembali juara ketika memenangkan Football League Cup Final tahun 1956 serta FA Cup Final tahun 1970 sebelum mereka kembali mengalami dekade kelam di tahun berikutnya. Selanjutnya di dekade 80-an, mereka kembali mengalami mismanagement yang membuat Chelsea menjadi bangkrut karena mereka menggunakan banyak uang untuk merenovasi Stamford Bridge. Mereka bahkan diakuisisi oleh Ken Bates hanya seharga 1 pound sterling. 1 pound sterling loh, gila ya. Di dekade 90-an merupakan turning point dalam sejarah Chelsea. Setelah menyelesaikan masalah finansial, Ken Bates mulai menggunakan uangnya untuk menginvestasikan klub. Chelsea pun mulai mendapatkan banyak trofi bergengsi seperti FA Cup, Football League Cup, UEFA Cup Winner, serta UEFA Super Cup. Hingga pada tahun 2003, Ken Bates memutuskan untuk menjual Chelsea yang ia beli seharga 1 pound sterling kepada Roman Abramovich seharga 140 juta pounds. Masa Papa Roman merupakan masa keemasan Chelsea, karena seperti yang pernah dibilang oleh Coach Justin dan John Terry, Abramovich adalah pemilik yang care terhadap sepak bola, tidak seperti pemilik klub sebelah yang hanya menganggap klub sebagai bahan untuk cari cuan. Papa Roman pun dengan cepat membeli pemain-pemain berbakat seperti Joe Cole dan merekrut Jose Mourinho sebagai manajer yang membawa Chelsea menjadi tim kuat. Chelsea pun dengan cepat memenangkan banyak trofi di dekade 2000-an. Mereka memenangkan FA Cup sebanyak 3 kali, EPL 3 kali, serta berbagai trofi lain. Seluruh dunia pun mulai memperhatikan Chelsea dengan pertandingannya yang sangat fenomenal, seperti ketika John Terry terpleset di final UCL tahun 2008, dan ketika mereka dizalimi oleh wasit Tom Overbo, yang membuat mereka kalah melawan Barcelona setahun kemudian. Saat itu, wasit Overbo tidak memberikan Chelsea penalti saat Eto'o sudah terlihat jelas handball di kotak penalti. Hal tersebut membuat banyak pemain Chelsea mengamuk. Salah satunya adalah Didier Drogba yang sampai mengumpat di depan kamera. Untungnya pada tahun 2012, Chelsea memboyong pemain Belgia asal Lille OSC yang kelak akan menjadi pemain Chelsea paling fenomenal, yakni Eden Hazard. Di saat itu juga, Chelsea baru saja mengalahkan Bayern di UEFA Champions League Final, dan Hazard akan membuat Chelsea makin berbahaya di EPL. Hazard bahkan digadang-gadang bisa memiliki level setingkat Ronaldo dan Messi di masa depan. Hal ini terlihat dalam kemampuan dribblingnya yang sangat baik dan ketenangannya di depan gawang.
Hazard pun bahkan diboyong ke Real Madrid untuk menggantikan peran Ronaldo pada tahun 2019. Sayangnya setelah Chelsea kembali memenangkan UCL tahun 2020-2021 di bawah Thomas Tuchel, peristiwa invasi Rusia ke Ukraina tahun berikutnya sangat berdampak besar bagi kestabilan Chelsea. Mengingat Abramovich adalah oligarki Rusia yang dekat dengan Putin, pemerintah Inggris memutuskan untuk membekukan aset Papa Roman di Inggris, termasuk Chelsea FC, yang membuatnya terpaksa menjual Chelsea FC kepada Ted Boehly, seorang pebisnis asal Amerika Serikat. Banyak orang yang meragukan kepemilikan Chelsea di bawah Ted Boehly, terutama setelah ia memecat Thomas Tuchel yang mengantarkan Chelsea menang UCL tahun 2021 dan melakukan perombakan besar dalam skuad Chelsea. Mereka diketahui melepas pemain kunci seperti Mason Mount, Kai Havertz, Kante, dan memasukkan berbagai nama baru seperti Mikhailo Mudryk, Nicolas Jackson, hingga Enzo Fernandez. Saat ini, Chelsea pun belum menunjukkan performa terbaiknya. Pergantian berbagai pelatih hingga pembelian banyak pemain yang membuat harmonisasi tim belum berjalan dengan baik, malah membuat para fans dari Chelsea khawatir akan kepemimpinan sang owner dan proyek pembangunan Chelsea pasca ditinggal oleh Abramovich. Nah, tapi kalau menurut Inspektor, apakah yang harus diperbaiki dari Chelsea saat ini? Benarkah kondisi ini adalah full kesalahan dari sang owner baru, Todd Boehly? Coba share pendapat kalian. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.